Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 30 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Lukas pasal yang ke-18. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kau mampukan supaya kami dapat mengerti dan memahaminya, serta Tuhan yang menolong kami untuk kami menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam teks firman Tuhan Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah letih menanti jawaban doa yang tidak kunjung datang jawabannya? Kita merasa bahwa Tuhan seperti, dalam tanda petik, tuli dan tidak mendengar permohonan kita. Doa kita sepertinya mentok di langit dan tidak sampai ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin sebagian kita pernah mengalami fenomena ini. Kita berseru siang dan malam, sering sekali kita berseru kepada Tuhan, tetapi jawaban doa tidak pernah tiba. Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tetapi janda itu terus datang kepadanya. Pada zaman itu tidak ada yang bisa melindungi seorang janda selain hakim. Keluarganya tidak lagi bisa menjaganya, sebab setelah seorang perempuan menikah, ia bukan lagi anggota keluarga orang tuanya. Keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Pasalnya, setelah suaminya meninggal, ia tidak lagi dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu, janda itu terus-menerus datang kepada hakim. Mungkin saja janda tersebut mengikuti hakim kemanapun ia pergi. Ia terus menunggu sampai hakim itu menolongnya. Tidak jemu-jemu untuk terus datang kepada hakim supaya ia mendapatkan pertolongan. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini,
Hakim ini menunjukkan seorang yang tidak takut akan Tuhan. Hatinya sama sekali tidak tergerak, meskipun janda itu memohon agar sudi membela haknya. Namun karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim itu merasa bahwa janda itu sudah menyusahkannya. Sampai pada akhirnya hakim itu pun menolong perkara janda itu supaya ia berhenti mengganggunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan betapa besar kuasa yang timbul dari kegigihan. Usaha dan berdoa dengan tidak jemu-jemu tanpa mengenal rasa bosan akan membuahkan hasil. Yesus memberikan contoh bagaimana hal itu bisa berhasil di hadapan seorang hakim yang lalim, tidak takut akan Tuhan, dan tidak menghormati siapapun. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang dipilihnya yang siang malam datang berseru kepadanya? Dalam ayat 7 secara kontras Tuhan membandingkan kalau hakim yang lalim saja dia merasa terganggu dan terus-menerus disusahkan oleh janda yang meminta pertolongan kepadanya. Lebih-lebih Tuhan yang penuh kasih. Lebih-lebih Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang telah dipilihnya yang siang malam berseru kepadanya? Pastinya dia akan membela umatnya yang dengan tekun datang kepadanya, baik siang maupun malam, senantiasa berdekat kepadanya dan berseru kepadanya. Apabila kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, hingga dapat mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita juga akan merasakan bagaimana Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan menyediakan jawaban yang terbaik bagi setiap orang-orang yang telah dipilihnya tepat pada waktu yang terbaik dari Tuhan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita diajar untuk tidak jemu-jemu berdoa. Tidak putus-putusnya berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan penuh kasih, pasti Dia akan menantikan anak-anaknya yang tekun datang kepadanya. Dan Dia pasti menyiapkan jawaban yang terbaik untuk setiap anak-anaknya yang dengan tekun datang kepadanya, memohon kepada Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Dan waktu Tuhan menjawab, pasti yang terbaik untuk kita sekalian. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan hubungan dekat dengan Tuhan yang seharusnya membawa kami untuk senantiasa tekun datang pada Tuhan. Kami percaya Tuhan menantikan setiap anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan, menyampaikan baik segala pujian penyembahan maupun juga permohonan-permohonan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melihat kesungguhan hati anak-anak-Mu yang datang dengan penuh iman, maka Engkau adalah Allah yang berkuasa akan menjawab setiap permohonan doa yang dipanjatkan menurut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.